Hey, halo anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Maren di sini ya. Hari ini kita sudah masuk subtema 2 ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Alhamdulillahnya kali ini Bapak juga masih dibantu nih sama Bu Artiwi dari SDN Wijaya Kusuma 07. Seperti biasa Bapak kolaborasi dengan beliau. Nah, di pembelajaran kali ini, Bapak tidak akan memberikan tugas untuk mengerjakan Google Form, tapi kalian Bapak minta menyanyikan lagu ramah dan sopan, divideokan. Lalu video tersebut bisa kalian masukkan ke dalam WA group, supaya Bapak bisa langsung download filenya. Dan Bapak bisa membuatkan ya seperti kemarin video beramai-ramai yang perkenalan diri ya, seperti itulah Bapak bisa bikinin. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, klik lonceng. Kalau udah subscribe ya jangan diklik unsubscribe lagi ya, jadi nggak masalah. Terus juga jangan lupa Bapak mengucapkan terima kasih bagi anak-anakku yang kemarin itu setelah menyelesaikan PH1 ya. Alhamdulillah 32 anak sudah menyelesaikan semuanya. Gimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Gimanakah soalnya? Apakah susah-susah? Tapi kalau misalnya mudah dan bisa dipahami, ya Bapak ucapkan terima kasih dan terus lanjut dalam pembelajaran kita. Sebelum itu kita pindah layar dulu ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar tersebut ada Udin sedang bermain bersama teman-temannya. Ada yang bermain ayunan, bermain sundamanda, ada yang bermain sepak bola, kelereng, dan layang-layang. Apakah kalian pernah bermain seperti pada gambar tersebut? Bagaimana perasaannya? Pastinya senang, bukan? Nah, Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Iya, Udin dan teman-temannya bermain hidup rukun. Nah, sekarang coba beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Coba anak-anak kita lihat gambar pertama yang paling atas. Udin dan teman-temannya sedang bermain kelereng ya. Di situ mereka bermain dengan senang. Maka gambar ini menunjukkan hidup rukun saat bermain. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di situ Udin dan teman-temannya sedang bermain sepak bola. Nah, kita lihat pada gambar tersebut ada yang sedang bertengkar. Maka pada gambar ini tidak menunjukkan hidup rukun. Jadi gambarnya tidak Ibu tandain ya. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ada anak yang sedang bermain ayunan. Mereka bermain dengan happy atau bahagia. Maka dalam gambar ini menunjukkan kalau mereka hidup rukun dalam bermain. Maka di sini Ibu beri tanda checklist ya untuk gambar anak yang sedang bermainan dengan happy.
Gambar selanjutnya kita lihat ada anak sedang bermain ayunan, tetapi mereka bertengkar karena berebut ingin bermain ayunan tersebut. Maka pada gambar ini mereka tidak menunjukkan hidup rukun saat bermain. Dan kita lihat gambar yang terakhir, ada anak laki-laki yang sedang bermain, kemudian melihat temannya terjatuh, tetapi sebagian temannya menertawakan, bukan menolongnya. Nah, ini menunjukkan sikap tidak rukun ya. Jadi bukan sikap rukun dalam bermain. Nah, hal seperti ini kita tidak boleh mencontoh ya anak-anak. Jadi ketika kita saat bermain bersama teman, maka kita harus hidup rukun. Ketika ada teman yang terjatuh, maka kita harus segera membantunya atau menolongnya. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Ya, pastinya kalian sering bermain bersama teman, karena memang masa-masa usia kalian adalah usia bermain dan belajar. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kalian bersikap rukun, atau saling menghargai, atau bersikap curang? Nah, hendaklah ketika kalian bermain dengan teman harus memiliki sikap rukun, saling menghargai agar tidak terjadi pertikaian antar teman. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Pastinya tidak. Ketika kita tidak rukun dengan teman, maka kita tidak bisa bermain dengan teman. Maka kita sesama manusia, sesama teman harus bisa saling menjaga sikap rukun agar kita hidup damai bersama teman-teman. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain ya." Kemudian Udin menjawab, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Kemudian Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan dan sepedaku bocor." Kemudian Udin menjawab, "Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih teman. Nah, di sini Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Kemudian Edo pun ingin mengajak teman yang lain. Tetapi Udin tidak bisa membawa sepeda karena ban sepedanya bocor. Nah, di sini Edo menawarkan pertolongan kepada Udin agar Udin ikut bonceng naik sepedanya. Dari percakapan di sini terdapat contoh sikap hidup rukun antara Edo dan Udin. Maka di sini Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Nah, apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya di dalam kalimat ajakan itu terdapat kata ayo dan mari. Jadi dalam kalimat ajakan itu
biasanya diawali dengan kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, maka harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, tanda seru ini seperti ini ya anak-anak ya, yang sudah Ibu perlihatkan di slide berikut. Jadi, ketika kalian menulis kalimat ajakan, jangan lupa di akhir kalimat kalian harus memberikan tanda seru. Diingat ya anak-anak ya. Kita simak pada percakapan sebelumnya. Mari kita cek bersama apakah di dalam percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan. Perlu diingat tadi ciri-ciri kalimat ajakan adalah ada kata ayo dan mari. Nah, di sini kita lihat dari percakapan ini ada kalimat ajakan yang pertama adalah Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian ada juga ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, selanjutnya kita ketemu lagi dengan kalimat ajakan yaitu ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, kenapa kalimat tersebut disebut dengan kalimat ajakan? Karena pada kalimat tersebut ada kata ayo. Jangan lupa setiap kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, berarti ketika kalian mengajak teman bermain dengan mengucapkan ayo, berarti kalian telah mengucapkan kalimat ajakan. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Jadi di sini kita mencoba menyusun 3 gambar ini menjadi sebuah cerita. Coba kita perhatikan dulu percakapannya. Pada gambar pertama ada percakapan, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, kalimat pada gambar kedua tidak ada percakapan. Kita lihat gambar ketiga ada percakapan, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian si Made menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lihat percakapan di antara 3 gambar berikut. Pada gambar pertama ada kalimat setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Apakah kalimat setelah bermain ada di gambar pertama? Sepertinya tidak mungkin dia ada di pertama ya, karena dia ada kata setelah bermain. Jadi kita mencoba mencari gambar yang harusnya berada di urutan nomor 1. Kita lihat kalimat yang kedua, kita tidak ada percakapan, kita lihat yang ketiga. Di situ ada Udin mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Nah, karena pada gambar ketiga ini terdapat kalimat ajakan, maka ini kita urutkan menjadi gambar nomor 1. Nah, setelah mengajak pastinya akan bermain. Nah, kita lihat gambar kedua, Udin, Made, dan temannya sedang bermain kelereng. Maka untuk urutan kedua adalah pada gambar di nomor 2. Nah, setelah bermain apa yang dilakukan? Ya, setelah bermain yang dilakukan adalah merapikan tempat bermainnya agar terjaga kebersihannya. Jadi, kalau kita urutkan gambar ini, maka yang nomor 1 adalah
gambar Udin mengajak teman-temannya bermain. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar anak-anak atau Udin dan teman-temannya sedang bermain kelereng. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar yang terdapat percakapan setelah bermain. Mereka merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Begitupun kalian ketika di rumah atau dimanapun berada, setelah bermain kalian harus merapihkan mainannya dan menjaga kebersihan tempat bermainnya. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu permainan apakah ini? Iya, betul. Ini adalah permainan layang-layang. Dan saat ini memang kita sedang musim main layang-layang. Tapi ingat ya anak-anak, ketika kalian bermain layang-layang, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang lain karena kita harus tetap waspada dengan wabah corona. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain ini. Kita lihat gambar yang pertama adalah menirukan gerak bermain, yaitu gerakan tangan. Nah, kalau kita perhatikan ketika ada gerakan menari layang-layang, maka di sini ada menggunakan gerakan tangan. Lalu kita lihat juga ada gerakan kaki dan gerakan kepala. Nah, mungkin anak-anak ketika bermain bisa ditemukan gerakan-gerakan tarian dari gerakan tangan, gerakan kaki, atau gerakan kepala. Karena pada dasarnya gerakan tarian itu bisa kita buat dari aktivitas kita sehari-hari. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Nah, perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Jika kalimat di atas kita gambarkan, maka gambarnya seperti ini. Ada 1 kubus ratusan, ada 1 kubus puluhan, dan ada 5 kubus satuan. Ini untuk gambar kelereng Udin. Nah, untuk kelereng Edo ada gambar 1 ratusan kubus, 2 puluhan kubus, dan 4 satuan kubus. Coba kita perhatikan dan simak bersama ya. Kita lihat untuk kelereng Udin. Jadi di sini 1 kubus ratusan kita tulis dengan angka 100. Kemudian 1 kubus puluhan kita tulis dengan angka 10 dan 5 kubus satuan kita tulis dengan angka 5. Perhatikan juga untuk gambar kelereng Edo. 1 kubus ratusan ini kita tuliskan dengan angka 100, kemudian 2 kubus puluhan ini kita tuliskan angka 20, dan 4 kubus satuan ini kita tuliskan dengan angka 4. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20, maka kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak.
Kita lihat pada gambar pertama, di sini ada 2 kelompok kubus ratusan, maka ditulis dengan angka 200. Kemudian di sini ada 3 kelompok kubus puluhan, maka kita tulis dengan angka 30. Dan ada 2 kubus satuan. Kita perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada kelompok 1 kelompok kubus ratusan, maka kita tulis dengan angka 100. Kemudian ada 4 kelompok kubus puluhan, kita tulis dengan angka 40. Dan ada 6 kubus satuan, kita tulis dengan angka 6. Maka jika kita bandingkan gambar pertama dan gambar kedua, kita lihat angka yang pertama dari kedua gambar tersebut adalah gambar pertama adalah angka pertamanya 200, gambar kedua adalah angka pertamanya 100, maka gambar yang lebih banyak adalah ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Kita lihat contoh berikutnya. Berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Kita lihat pada gambar pertama, di sini adalah ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Maka jika dituliskan dengan angka adalah 100 ditambah 40 ditambah 8. Kemudian kita lihat pada gambar yang kedua, di sini ada 3 kelompok kubus ratusan, maka ditulis dengan angka 300. Kemudian ada 1 kubus puluhan, ditulis dengan angka 10. Dan ada 6 kubus satuan, maka ditulis dengan angka 6. Maka di sini sudah terlihat jelas untuk benda yang lebih banyak adalah pada gambar yang kedua. Maka di gambar kedua kita beri tanda checklist. Kita lihat contoh berikutnya. Berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Di sini ibu guru punya gambar beberapa kantong kelereng. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada 1 kelompok kelereng yang berisi 10 kantong kelereng. 10 kantong kelereng ini menunjukkan angka 100 karena setiap kantong ini berisi 10 kelereng. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada 1 kelompok puluhan nih berisi 8 kantong kelereng, maka ditulis dengan angka 80. Kemudian ada gambar 3 kelereng satuan, maka kita tulis di sini angka 3. Kita lihat gambar yang di bawah, ada 1 kelompok kelereng ratusan yang berisi 10 kantong kelereng, maka kita tulis di sini angka 100. Nah, kemudian ada 6 kantong kelereng puluhan, kita tulis di sini 60. Dan ada 7 kelereng satuan, kita tulis di sini angka 7. Maka jika kita lihat gambar pertama dan gambar kedua, angka pertamanya adalah sama-sama 100. Kita lihat angka puluhannya. Pada gambar pertama menunjukkan angka puluhan 80, gambar kedua menunjukkan angka puluhan 60. Maka di sini sudah pasti yang paling banyak adalah gambar nomor 1. Maka kita beri tanda checklist pada gambar nomor 1. Membandingkan bilangan adalah bilangan dapat kita bandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka ratusan, puluhan,
dan satuan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada angka 568. Kita pastikan di sini angka ratusannya adalah 5. Kita lihat bilangan yang kedua, ada bilangan 421. Maka di sini kita pastikan angka ratusannya adalah 4. Karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Kita lihat di sini ada dua contoh bilangan. Bilangan yang pertama adalah 671 dan bilangan yang kedua adalah 682. Kita lihat di sini nilai ratusannya adalah sama-sama angka 6. Karena nilai ratusannya sama, maka kita bandingkan dengan puluhannya. Kita lihat di bilangan 671 ini angka puluhannya adalah 7. Di bilangan 682 angka puluhannya adalah 8. Karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan dengan puluhannya. Angka 7 tadi kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Lalu bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan angka yang satuannya, yang letaknya ada di paling belakang. Kita lihat dua bilangan ini. Bilangan yang pertama adalah 917. Bilangan yang kedua adalah 913. Pada bilangan pertama, kita perhatikan kedua bilangan tersebut adalah memiliki angka ratusan yang sama dan angka puluhan yang sama. Maka di sini kita membandingkan nilai satuannya ya. Pada bilangan 917, angka satuannya adalah 7. Kemudian pada bilangan 913, angka satuannya adalah 3. Karena angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Angka 7 lebih dari 3, maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada tumpukan buku. Pada gambar pertama ada tumpukan buku kelompok ratusan, ada tumpukan buku kelompok puluhan, dan ada buku satuan. Pada gambar pertama terdapat 3 kelompok buku ratusan. Maka di sini kita tulis dengan angka 300. Kemudian ada 3 tumpuk buku puluhan.
maka kita tulis di sini 30 buku dan ada gambar buku 7 buku satuan. Kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada 3 kelompok buku ratusan, 6 kelompok buku puluhan, dan 6 buku satuan. Maka di sini jika dituliskan bilangan 300 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 366. Maka di sini jika kita lihat dari jumlah bilangan bukunya, 300 yang jumlah buku pada gambar pertama adalah 337, pada gambar kedua adalah 366, maka gambar A kurang dari gambar B. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan, informasinya bisa sampai kepada kalian dan semoga paham apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kebersihan, tetap jadi anak soleh, jadi anak yang baik, patuh terhadap orang tua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana tadi pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Kalau menyenangkan dan seru, ya jangan lupa ya like, biar YouTube-nya Pak Maren juga mulai rame. Dan buat yang belum subscribe juga tetap subscribe. Nah, untuk tugas videonya jangan sampai lupa dikirimkan ke WA grup saja, tidak masalah. Karena agar Bapak mudah untuk mendownloadnya. Nanti akan dibuatkan video ramah dan sopan. Mudah-mudahan ada waktunya untuk mengerjakannya ya. Nah, untuk itu sampai di sini pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.